manusia sengsara. 4 hal yang membuat manusia akan masuk ke dalam neraka. Kebalikan yang tadi, yang kemarin. Apa aja itu? Yang pertama, apa yang membuat manusia itu hidupnya jadi berantakan? Apa yang membuat manusia itu hidupnya sengsara? Yang pertama, qaswatul qalbi. Hatinya keras. Hatinya keras itu seperti apa, Bu? Susah untuk dinasehati, susah untuk berubah menjadi lebih baik lagi, egois, banyak sekali ya, Bu ya. Orang-orang yang hatinya kasar, hatinya keras. Dan menurut para ulama, salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati yang keras. Gimana nggak berbahaya, Bu? Bahwa itu sesuatu yang salah, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah, yang bakal memasukkan dia ke dalam neraka, dikerjain terus. Kalau saya mah cari contohnya yang mudah. Tahu bahwa menggibah itu, aku bilangnya ini saya lagi kerjaan kita banyak ini yang kita lakukan, menggibah. Menggibah itu kan seakan-akan memakan bangkai saudaranya sendiri. Berbuat maksiat itu seakan-akan kita punya perbuatan baik, itu tuh harusnya ditampung perbuatan baik tersebut, tetapi karena wadahnya bocor, maka perbuatan baik itu akan hilang. Maka kalau orang sudah diingatkan, ini saya mau mengingatkan terus menerus ya di musola ini. Kemudian mungkin ibu juga, kita siapapun itu diingatkan di luar, masih mau melakukan itu, artinya menunjukkan hatinya masih keras. Dengan apa lagi? Ini disinyalir oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74 tentang hati yang keras. Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswan. Kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah, dia mengeluarkan air, memancarkan air. Dari mana ya, Mbak? Itu kalau lihat ke gunung-gunung keluar dari batu-batu itu air. Masya Allah. Kenapa dia mengeluarkan air? Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Keluar dari batu itu mata air yang diantaranya sungguh ada yang meluncur min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dia itu mengeluarkan air karena takut kepada Allah. Jadi ada hati manusia yang kerasnya seperti batu contohnya ya. Ada nih orang hatinya keras banget, diingetin nggak mau, dibaikin juga nggak bisa. Udah dibaikin, dikasih A, dikasih B, ditolong sekarang, ditolong kemarin. Kemudian ketika dia butuh juga kita tolong lagi. Tapi kok nggak ada namanya balas bu? Minimal dia balas budi baiknya bukan dengan sesuai yang kita kasih. Berubahlah akhlaknya, sikapnya, tambah lembut anak kita. Ini mah enggak, Bu. Udah ditolong berkali-kali, tetap aja sombong sama kita. Banyak yang begitu, banyak sekali nggak tahu diri, nggak tahu balas budi. Ini hatinya keras seperti batu. Disinyalir oleh Allah, batu itu tidak seperti yang kita bayangkan kerasnya. Dia bisa terbelah, dia bisa mengeluarkan air. Kenapa? Berarti kalau ada orang hatinya keras seperti batu itu jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Dia mengeluarkan air, memberikan manfaat buat orang lain. Terbelah, mengeluarkan air kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau kita
Manusia banyak yang nggak takut pada Allah. Jalanin aja tuh kehidupan yang salah tadi. Nyinyir, ya udah. Oh, kalau ada itu orang yang punya utang, sering tuh punya utang, ditegur, malah dia lebih galak. Ini menandakan hatinya keras, Bu. Keras. Minimal dia minta maaf. Minimal dia minta senggang waktu. Minimal dia mengakui. Ini enggak, ada yang lebih galak. Susah lagi, malah nggak mau bayar. Itu menandakan hatinya keras. Dibilangin sama suami, apaan sih? Aku lebih tahu daripada kamu. Aku nih yang ngelahirin anak aku. No. Kata suaminya, maaf, tolong anak kita. Apaan sih? Udah, belum ngomong udah apaan sih? Suaminya nggak berani ngomong lagi. Iya, ini yang pergi bodo amat. Itu menandakan hati kita keras. Boro-boro mau disentuh air, sebelum disentuh aja dia udah menghindar. Gimana dia mau terbelah hatinya? Mau terbelah gitu batu istilahnya kan begitu. Batu masih mending. Jadi kalau ada orang hatinya sekeras batu, jangan jadi kambing hitam batu. Batu mah lebih lembut. Begitu ya Bu. Batu lebih lembut. Ini Al-Quran mengajarkan kepada kita. Jangan kalian keras hati kalian. Dicontohkan oleh Al-Quran. Yang keras pun bisa menjadi lembut. Kenapa? Kelembutan itu terjadi karena takut kepada Allah. Batu itu keras kan Bu? Iya. Kenapa dia ngeluarin air? Karena takut kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang lebih keras dari batu, manusia yang tidak takut kepada Allah. Itu. Jadi orang itu akan sengsara kalau keras hatinya. Susah dinasehatin, susah diajak ngaji. Bangun malam susah dibangunin oleh pasangannya, mau kita atau mau suami. Kalau dibangunin susah. Apalagi kalau disuruh melaksanakan kewajiban, disuruh sholat, susah. Udah kita bilangin A, kita bilangin B, kemudian kita contohin gitu ya. Yang gak sholat kayak si Anu, hidupnya begini. Langsung sautin. Udah kalau kamu mau masuk surga aja sendiri. Banyak Bu yang mengeluh ke saya begitu. Disuruh sholat, susah, apalagi sholat subuh. Kalau dibangunin malah marah. Kalau mau masuk surga, sono masuk surga sendiri. Masya Allah, saya kan takut, saya kan pengen masuk surga bareng-bareng. Saya udah jelasin ke pasangan saya. Udah Ibu, doain aja. Dia masih keras hatinya. Mungkin dengan doa-doa yang kita lakukan, dengan tangis di tengah malam kita, dengan duha kita doain dia, itu akan meneteskan air di kekerasan hatinya seperti batu. Akan meneteskan, terbelah hatinya. Kenapa? Karena hati mukmin, qalbul mukmin baina asabi'ir rahman. Bahwa hati mukmin itu ada di tengah-tengah jemari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Allah sayang. Mungkin dengan doa-doa kita yang tulus, dengan doa-doa kita yang penuh rasa kasih sayang kepada pasangan kita, insya Allah pasangan kita akan berubah, akan lembut hatinya. Kata Allah, mungkin suaminya belum ada usaha untuk berubah. Ini istrinya luar biasa mendoakannya. Mendoakannya bukan karena kesel, gak berubah-ubah, bukan. Karena sayang. Ada loh Bu, ada istri yang kesel itu doanya karena kesel. Saya tuh udah gak tahan kalau lama-lama begini sama suami. Ya Allah, bukakan hatinya. Nah itu kurang ikhlas itu doanya. Karena udah gak tahan sakit itu. Tapi kalau keluar dari hati yang terdalam karena sayang, itu akan lebih mujarab doanya Bu. Karena apa? Kita mengetuk dengan rasa kasih sayang di hati kita, dengan penuh rasa iba. Maka yang diketuk adalah Sang Khalik yang maha pecinta. Yang maha pecinta diketuk dengan rasa cinta, itu akan lebih mujarab. Betul Bu. Daripada Sang maha pecinta dipaksa sama kita. Beda tuh, dipaksa sama kita benar-benar cinta. Doain pasangan kita, doain anak kita dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa sayang. Ya Allah, saya takut anak saya ini durhaka kepadamu. Saya takut dengan anak saya durhaka kepada saya, akan mendurhakaimu. Saya takut dia masuk neraka. Saya takut hidupnya sengsara gara-gara
engkau jauh dari mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih mujarab, Bu. Kenapa? Yang diketuk dengan rasa cinta. Yang diketuk siapa? Yang Maha Pecinta. Coba kalau kita paksa, ya Allah, kapan sih anak saya berubah? Ya Allah, bukakan hatinya. Itu tuh maksa. Kapan sih ya Allah? Saya udah nggak tahan sebetulnya ini. Kata Allah, aku nunggu bagaimana doa kamu penuh dengan keikhlasan, dengan kasih sayang. Coba Bu kalau berdoa rubah caranya dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Kadang-kadang kita suka maksa Allah. Ya Allah, saya ini udah sabar bertahun-tahun ngadapi suami, ngadapi anak, ya Allah. Itu makanya maksa, Bu. Kata Allah, aku yang lebih tahu. Kamu baru berapa tahun sih doain? Masya Allah, itu ya Bu ya. Jadi kalau ada hatinya keras di antara pasangan kita atau orang-orang tersayang di sekeliling kita, doakan. Jadi kekerasan hati ini menandakan bahwa di antara para penghuni neraka, kebalikannya, bukan penghuni surga, hatinya keras. Dan di antara penyakit yang paling berbahaya, penyakit jiwa yang paling berbahaya adalah keras hati. Pada zaman dulu ada warga Baduy, dari Baduy datang, penduduk Baduy datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya sama Rasulullah, wahai Fulan, bagaimana sikap pemimpinmu? Kan ditanya ya, Rasulullah belum pernah ketemu sama si Baduy ini, tapi mereka masuk Islam semua. Terus kata penduduk itu, pemimpin kami itu orangnya gagah perkasa, pemimpin kami itu berwibawa, pemimpin kami itu kaya raya, tapi ada satu kekurangannya, bakhil, pelit. Oh, kata Rasulullah, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit jiwa, yaitu bakhil bagi pemimpin dia. Berarti bakhil itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu keras hati. Keras hati. Kalau jamaah musola lebaran, insya Allah. Kenapa? Lihat tuh, dibuktikan semuanya pada bawah. Pada bawah. Walaupun mungkin sesuai dengan kemampuan kita, tapi kan Allah tidak melihat kuantitasnya ya Bu ya, tapi ahsanu amala. Siapa yang paling ingin, paling bagus amalnya, bukan paling banyak, tapi paling bagus. Ini menandakan kelembutan hati, kebalikan yang enggak keras hati. Yang kedua, apa? Yang kedua, ciri dari orang yang sengsara hidupnya, jumudul ain. Artinya pandangannya sempit, monoton, enggak bijak. Kalau udah satu arah itu aja, enggak mau dirubah yang lain. Padahal yang lain juga benar. Enggak, kalau saya begini harus begini. Ada Bu, seorang RT nih ya, mengumumkan nanti akan dibersihkan got di kalangan masing-masing. Kemudian si RT itu mengatakan begini, kita akan bermula dari sebelah sana. Ini si Fulan, saya tidak menyebutkan orangnya, dia bilang, saya kan warga NT. Keras banget ya. Kenapa enggak di tempat saya dulu? Kata Pak RT-nya, maaf Pak, sudah dimulai dari sana. Saya kan warga kamu juga. Anda bilang bahwa semua warga akan kebagian. Jadi dia itu hanya berfokus, saya warga dia, berarti saya juga punya hak, nuntut haknya harus awal. Lebih duluan gitu. Lebih duluan. Kemudian ketika terjadilah pembersihan, si RT ini menentukan yang potensial dulu. Sedangkan di depan rumah dia tidak terlalu potensial. Akhirnya karena tidak terjangkau seluruhnya, yang potensial dulu aja yang penting gitu ya. Habis dia benar-benar nuntut hak dia. Saya warga RT, kayak saya warga kamu. Kenapa di tempat saya? Kenapa kita belum bisa menjangkau semua, nanti akan selanjutnya kekebu, akhirnya ribut, akhirnya dia marah-marah dan sebagainya. Ini jumudul ain namanya.
pandangannya sempit, monoton, nggak luas, nggak bijak gitu. Ini orang sengsara hidupnya kalau orang seperti ini, nggak bijak. Yang ketiga, tadi ada berapa Bu? Ada 3 ya? Ada 3. Saya salah mendengar. Ada 3. Iya betul 4, Masya Allah. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan. Kata mamahnya begini, Dek, tolong dong beliin HP mama. Teman-teman udah pada beli HP semuanya. Mama nggak tahu info. Terus kata anak, Ma nanti dulu deh, aku ini pengen beli mobil, ini kurang uangnya. Berangan-angan ngumpulin duit buat beli kendaraan. Apa yang terjadi Bu? Setelah dia beli kendaraan, ibunya meninggal. Setelah itu dia nyesel. Ketika istrinya mengatakan, ayo dong bang kita jalan-jalan, kita kan udah punya kendaraan. Kata si abangnya, saya tuh lagi rencana beli properti rumah 1 lagi. Jangan dulu jalan-jalan deh, tahan dulu. Udah punya kendaraan, penghasilan lumayan berlebih. Tapi si suaminya punya anak-anak, pengen beli ini lagi, pengen beli itu lagi, nggak bisa membahagiakan anak dan istrinya. Ketika 10 tahun kemudian dia bisa membeli properti yang baru lagi, si istrinya meninggalkan dia. Anaknya lari semua dari dia. Apa yang terjadi? Penyesalan. Itu penyesalan di dunia terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita. Bagaimana penyesalan kita di hadapan Allah? Ketika kita punya harta, punya kemampuan, punya harta, kita bisa berinfak. Bentarlah, kalau saya sudah selesai, anak saya sekolah semua, baru saya pengen bantu tuh ke pendidikan anak. Baru saya pengen berinfak yang banyak kalau sudah anak-anak saya selesai kuliah. Habis selesai kuliah, ntar lagi deh, anak saya mau nikah, gak jadi lagi mau bantu. Habis nikah, ntar lagi deh, ini mau bikinin rumah buat dia. Enggak lagi. Sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lagi ngumpul-ngumpul tuh duit, dibawa mati enggak Bu? Kenapa dia begitu? Panjang angan-angan, dikasih waktu untuk berinfak, enggak berinfak. Akhirnya ketika mati tuh duit jadi rebutan. Harusnya jadi amal ibadah buat dia, membantu dia di alam kubur dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang bantu dia, enggak ada yang bantu kita kecuali amal kita. Ketika kita punya badan yang sehat, kita dululah ngaji. Kalau udah nggak ada anak kadang-kadang kita direpotkan dengan anak kita. Udah anak kita ada cucu. Aduh, bilang nyindir saya apa yang dia punya cucu. Enggak, saya mau menyampaikan benar dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita nggak menyesal. Mau kita hidup jadi orang yang tidak menyesal, Bu. Jangan terlalu panjang angan-angan. Ini yang akan bikin kita sengsara. Selama kita mampu, keluarkan. Selama kita punya tenaga, lakukan ibadah kepada Allah. Jangan nanti. Itu yang membuat orang panjang angan-angan. Nggak tahu bahwa ajal kita sedang diintai oleh malaikat maut. Malaikat ijab. Apa sesuatu yang terdekat dalam kehidupan kita? Tuh udah tahu rumusnya, kematian. Kita nggak tahu ya, malaikat Israel itu akan manggil berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi. Kita nggak tahu. Kalau anak kita mau jadi selesai sarjana, kita udah tahu ya. Oh sekian tahun, oh besok. Tapi kalau namanya ajal, nggak ada yang tahu. Bisa aja menit selanjutnya, bisa aja jam selanjutnya. Itu jadi hal yang terdekat bagi kita adalah maka jangan suka menunda-nunda, jangan banyak angan-angan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang membuat kita sengsara, membuat kita hidup jadi tidak senang, tidak bahagia, al-hirsu 'ala dunya. Terlalu ambisi terhadap dunia. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam pun masih nyari duit. Udah cukup, masih nyari lagi. Sudah cukup, artinya, jadi nggak boleh ya berpilah nyari duit? Boleh, tapi jangan sampai melupakan ibadah.
ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan untuk mengenal Allah. Itu yang dilarang oleh Allah, bukan nyari duitnya yang dilarang, tapi yang membuat kita lupa kepada Allah. Itu kenapa orang itu malas, Bu, punya uang puluhan juta, ratusan juta, kemudian dia tidak berinfak, dia tidak mau berzakat, karena dia terlalu ambisi, pengen cepat beli ini, pengen cepat beli itu, pengen ini, pengen itu, nggak bisa ngaji. Kenapa? Saya kan harus bayarin anak ini, saya kan harus begini. Terlalu ambisi dengan dunia. Kalau kita mengejar akhirat, udah dijamin, Bu, oleh Allah. Dunia mengejar kita. Mending kita mengejar akhirat ya, Bu, ya. Kita di dunia bisa senang, di akhirat juga bisa senang. Tapi kalau kita ambisi kepada dunia, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, sampai lupa kepada Allah, lupa ikut pengajian, lupa sholat malam karena kecapean, lupa sholat 5 waktu, nggak ada waktu untuk baca Quran, lupa dengan zikir kepada Allah yang di otaknya itu 10.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, terus aja nominal dan numpuk. Iya, akankah dia bahagia, Bu? Setelah selesai cabut nyawanya oleh malaikat Jibril, baru dia ketika cacalakapan, apa cacalakapan ya? Sakaratul maut gitu. Ya Allah, ini duitku banyak itu gimana itu? Nggak bisa dia ngomong disedekahin, anaknya udah nunggu-nunggu asik. Anaknya nunggu. Iya, kalau anaknya soleh, kalau nggak soleh gimana, Bu? Itu, jadi itu yang membuat sengsara, al-hirsu ala dunia. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa penyakit hati ini adalah dosa besar. Ini penyakit hati, Bu. Yang saya sebutkan tadi, penyakit hati itu adalah dosa besar. Kok bisa jadi dosa besar, Bu? Dosa-dosa kecilnya itu nanti akan Allah berikan lewat sakit, lewat ujian, musibah yang tidak menyenangkan. Itu akan diangkat oleh Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala sakomin illa kafarahullahu min sayi'atih. Tidaklah kalau kalian rasa sedih, kemudian tiba-tiba penyakit kena penyakit panas, tiba-tiba ketusuk duri pun itu akan menghilangkan dosa-dosa kecil karena perbuatan dosa kita. Itu akan diangkat oleh Allah. Sekarang bagaimana menghilangkan dosa besar yang 4 tadi? Kalau dosa kecil bisa diangkat oleh Allah, cepet sakit, dibikin gelisah, tiba-tiba kok sedih ya, kok murung ya, itu juga menghilangkan dosa, Bu. Tiba-tiba sakitnya apa? Mungkin kena COVID, itu juga menghilangkan dosa kita. Tiba-tiba anak nggak ada hujan, nggak ada angin, marah-marah, tapi kita hanya sabar. Itu juga menghilangkan dosa. Sampai ketika kita mau jalan ke Majlis Talim, tiba-tiba kesandung. Udah kesandung, ketusuk duri mungkin. Lagi apalah di meja ada serbukan kayu, ketusuk duri kita, itu juga akan mengangkat dosa-dosa kita. Tapi gimana dengan dosa besar ini? Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, jadi supaya kita terhindar dari hati yang keras ini, pertama ada, Bu, jadi Allah itu gak jahat. Para ulama itu sayang sama kita. Dia menyampaikan ketika kita itu harusnya terjerumus kepada dosa besar tadi, ada penangkalnya gitu. Yang pertama, banyakin doa. Yang sudah kita dawamkan sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tiba-tiba hati ini keras, tiba-tiba hati ini lupa sama Allah, tiba-tiba hati ini panjang angan-angan, tiba-tiba hati ini ambisi kepada dunia. Doa sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan aku dalam agamamu. Ya Allah, lembutkan hati aku
seperti lembutnya hati seekor burung, sehingga kita menjadi ahli surga. Jangan ya Allah, karena kalau kita ngandelin kemampuan kita bakal keras hati. Gak pernah doain ini, gak pernah minta dijaga oleh Allah supaya hati kita selalu lembut. Allah gak bakalan menjaga kita. Pasti hati kita itu akan keras. Sebelum sholat kita kan berdoa sama Allah supaya kita khusyuk ya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku memohon kepadamu dijaga dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang keras. Kenapa? Jangan sampai bacaan sholat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah sampai selesai, kok nggak ada pengaruh ya? Habis sholat tetap aja kok saya itu senang ya, saya itu ambisi ya, saya itu kok kerjaannya marah-marah, padahal sholat, padahal puasa. Artinya apa? Artinya ketika sholat tadi tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita, ruku itu warka'u ma'ar-raki'in. Itu menurut para ulama ilmu tasawuf mengatakan bahwa filosofi ruku itu adalah diri kita itu sejajar dengan orang lain, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling kaya, tidak merasa paling cantik, sama. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Kita rasa sayang dengan mereka semua. Nah, kalau dengan kita rajin ruku, rajin sholat, tapi merasa saya paling, berarti efek dari sholat tadi itu tidak berefek, nggak berkah sholat kita. Kenapa? Berarti sholat kita tidak menjadikan lembut hati kita. Bagaimana caranya? Doa. Jadi sebelum sholat itu doa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon kepadamu jaga hati ini untuk tidak khusyuk. Arti khusyuk di sini bukan hanya fokus hanya kepada Allah, tapi kita minta dilembutkan hati kita, Bu. Lembut. Jadi habis sholat itu bacaan kita berpengaruh dalam keseharian kita. Ruku kita berpengaruh. Kita nggak sombong, nggak egois. Sujud kita benar-benar kita tunduk kepada Allah, jadi hamba. Nyerah deh ya Allah, saya nurut deh. Jadi gak keras kalau disuruh Allah. Kata Allah, harus banyak berzikir, kita zikir. Kata Allah, jangan suka membantah, kita gak bantah. Itu kan sujud itu artinya benar-benar penghambaan yang terendah di hadapan Allah. Begitu ya Bu ya. Jadi harus ada efeknya kita sholat. Gimana caranya? Maka sebelum sholat baca doanya gimana Bu? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kita dikejar waktu, kita teruskan. Pembahasannya panjang sebetulnya ini, tapi kan kita masih banyak waktu yang kita terus akan belajar. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah. Ada seorang bertanya kepada Abu Hasan. Beliau berkata begini, "Ya Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi," kata dia. Wahai Abu Sa'id, aku tuh orang ini bertanya, aku mengeluhkan kepada kerasnya hati aku. Jadi dia tahu. Jadi kalau lagi kesinggung dikit cepat marah. Dia tahu sifat dia yang buruk tuh dia tahu gitu. Tapi kok susah banget merubahnya ya. Dia tahu bahwa dirinya bakhil, tahu tuh. Jadi kalau punya uang 10 juta mau ngeluarin 100-200 ribu itu susahnya minta ampun. Ya Abu Sa'id, kenapa sih hatiku keras gitu ya? Kata Abu Sa'id, Abu Hasan ini, "Addidhu minadz dzikr." Dekatkan hatimu dengan zikir kepada Allah. Banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Kenapa? Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22 bahwa orang yang keras hati itu obatnya adalah zikir. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kehancuran, neraka wail, kesengsaraan lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, bagi orang yang hatinya keras, yang tidak berzikir kepada Allah. Jadi yang pertama tadi doa, yang kedua banyak zikir kepada Allah, Bu. Ingat,
Di setiap pekerjaan kita berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita tahu, ya Allah ampuni dosa. Ingat kepada Allah lagi. Ya Allah, aku sudah berbuat salah. Aku sudah berbuat dosa. Aku sudah lalai. Pegang HP berjam-jam bukan ingat Allah. Pegang HP berjam-jam bukan nge-share kalimat-kalimat Allah. Terserah ibu apapun. Ibu mana sendiri ngapain. Pokoknya yang bukan ke Allah gitu. Istighfar. Berdoa lagi sama Allah, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis ngomel, padahal itu salah, kemudian kita tahu astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mau ngomelin anak, buru-buru taat. Kalau mendidik, mengarahkan gak apa-apa. Kita kan tahu mana yang namanya hawa nafsu, mana yang benar-benar kita ini ikhlas mau mendidik mereka, mengarahkan mereka. Yang ikhlas itu biasanya ada ketersambungan pada Allah. Itu yang ikhlas, Bu. Ya Allah, saya itu mau mengarahkan dia, mau nasehatin dia. Ya Allah, tolong kata-kata yang keluar dari mulut saya itu seperti apa, yang hak menurut Engkau. Pasti ada sangkutannya dengan Allah, Bu. Pasti akan ada kebergantungannya kepada Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, ada ilmunya. Beda dengan orang yang dengan hawa nafsu. Kamu nih, dari sini datangnya. Nggak ada gantung sama Allah, marah-marah aja pokoknya. Emang dia salah, tapi kita nggak bergantung sama Allah. Itu efeknya nggak berkah. Makanya suka ada istilah, udah membuih. Nasihatin kepada anak, wah masya Allah, tapi nggak ada efeknya. Itu Bu Vila, saya udah benar-benar bergantung sama Allah, sudah berusaha dekat sama Allah, kemudian nasihatin dia sampai berbuih dan sebagainya. Ibu, ada bedanya, Bu. Yang bergantung sama Allah dengan yang gak bergantung sama Allah, sama-sama nasihatin, ada bedanya. Kalau kita bergantung sama Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebergantungan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Mungkin sekarang dia belum berubah, nanti pada suatu saat akan kita raih hasilnya, keberkahannya. Ada keberkahannya, ada manfaatnya. Mungkin gak sekarang, suatu masa nanti. Tapi kalau kita gak bergantung kepada Allah, ketika hal tersebut terjadi, seperti saya gak bergantung sama Allah, saya ngomel-ngomel pokoknya dengan hawa nafsu, tapi dia berubah. Lihat, kemanfaatannya tidak ada. Nanti ketika berubah anak kita atau diri kita atau siapapun, kita nasihatin dia, yang ada adalah bukan kebaikan nantinya. Ibu paham gak? Mungkin agak-agak rumit, saya pun memaknainya dengan tafakur ini setelah mendengar kata-kata ulama, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sesuatu yang ada kebergantungannya kepada Allah belum tentu hasilnya sekarang, tapi akan memberikan keberkahan yang panjang di kemudian hari, manfaatnya yang banyak. Tapi ketika kita tidak bergantung kepada Allah, walaupun hasilnya baik, belum tentu akan menghasilkan keberkahan di dalamnya. Justru mungkin seseorang ketika dapat karunia, tapi dia nggak bergantung kepada Allah, dia gak banyak berdoa kepada Allah, maka yang akan dihasilkan justru bukan keberkahan. Sukses sih sukses, tapi dia jadi sombong, anaknya atau suaminya atau dirinya sendiri. Jadi sombong, dari jauh dari Allah. Kenapa? Gak ada kebergantungan. Ketika dia nasihatin, kamu tuh harus rajin belajar ini supaya kamu sukses. Tapi dia gak ada gantungannya sama Allah. Apa yang terjadi? Karena dia pengen anaknya sukses supaya di masyarakat dia menjadi orang terhormat, hebat. Jadi hawa nafsu yang ada di dalamnya. Itu bedanya, Bu. Bedanya kalau kita bergantung dengan gak bergantung sama Allah. Kalau bergantung, itu Allah yang akan mengarahkan. Karena Allah menginginkan yang terbaik buat keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita nggak bergantung sama Allah, emang nasihatin anak hebat, bagus, retorikanya indah gitu. Kamu tuh harus jadi orang sukses. Kalau jadi orang sukses begini, kemudian anaknya sukses, tidak ada keberkahan di dalam. Kalau lepas dari Allah, kita itu jangan lepas dari Allah. Zikir terus sama Allah supaya hati kita menjadi lembut. Kita teruskan nanti.
ya. Ada yang selanjutnya yaitu apa namanya, kalau orang berzikir, ini selesai berzikir aja dulu ya Bu ya. Insya Allah minggu depan hati itu diciptakan Allah untuk apa gitu. Emang kalau pelajaran Riyadhus Shalihin hanya hadis ini aja, tapi kita mengutip, ngambil rujukan dari kitab-kitab yang lain, jadi pembahasannya luas gitu Bu, supaya kita pemahamannya itu jadi paripurna, gitu ya, jadi bisa dipahami dengan sempurna. Jadi dengan zikir juga, kalau kita berzikir kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, banyak berzikir kepada Allah Bu. Ketika kita berzikir mengingat Allah di kapanpun itu, maka Allah akan menurunkan malaikat, yang malaikat itu akan mendoakan kita. Doanya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dia. Mungkin dengan doa kita kurang, kita masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi karena kita banyak berzikir kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu, bukan hanya selesai sholat saja. Emang diajarkan kita selesai sholat zikir apa Bu? Astagfirullah, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, wala ilaha illallah 33 kali, wallahu akbar 33 kali, maka dosa sebesar buih di lautan akan Allah ampuni. Enggak cukup segitu doang. Kadang-kadang habis sholat pun kita suka lupa nggak berzikir ya. Sedangkan yang sempurna zikirnya setelah sholat pun itu harus setelah sholat kita tetap harus ingat kepada Allah, harus berzikir kepada Allah. Apa yang akan kita dapatkan? Doa malaikat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Dibersihkan dosa kita gara-gara doa malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia, rahmati dia. Udah dibersihkan, diberikan karunia. Kita tuh dibimbing oleh Allah menjadi hambanya yang soleh. Hamba yang soleh, anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh dan soleh, dibimbing gara-gara doa malah. Kenapa? Karena kita banyak berzikir kepada Allah. Jadi itu ya Bu ya, supaya hati tidak keras. Pertama, banyak doa. Yang kedua, banyak berzikir. Zikir itu bisa berbentuk yang tadi, bisa berbentuk baca Quran, bisa berbentuk banyak ibadah kepada Allah, selalu menggantungkan urusan kita kepada Allah. Pekerjaan apapun yang kita gantungkan kepada Allah itu bisa berupa zikir. Jadi zikir itu bukan cuma astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau doa-doa ya. Pekerjaan yang kita lakukan yang dilandasi karena Allah dan selalu bergantung kepada Allah, itu pun zikir. Dan semakin banyak kita berzikir, maka hati kita semakin lembut, jauh dari kekerasan hati. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.